Hong wilahe ngawet namastu nomo sidem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa dudu aku sejatine aku ora duwe daya apa-apa sing duwe daya sak kabehe iku dudu aku. Rahayu, 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 Hong. Terus pundi kabaripun sedaya? Sudah berapa jam ini kita tidak bertemu. Aku rindu lagi buat nyocot. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu beroleh keselamatan dan kebahagiaan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kita ketemu maning di Sinau Goblok, tempat belajar orang-orang yang tak kunjung pintar. Kita selalu terus belajar dan bukan juga tempat orang-orang yang pengen minteri sedulure. Kita lanjutkan jagongan tentang Tan Keno Kinoyo Ngopo sebagai satu pandangan manusia Jawa melihat dan memaknai keberadaan Tuhan. Oke, lanjut ya. Yen cocok karo benering pangeran iku ateges Bathara ngejawantah. Nanging yen ora cocok karo benering pangeran iku ateges titisaning berhala. Kalau cocok dengan kebenaran Sang Hyang yang sesuai dengan kebenaran menurut Tuhan, itu berarti Tuhan yang mewujud. Namun bila tidak sesuai dengan kebenaran menurut Tuhan, berarti itu hanyalah berhala. Ini menarik di sini nih. Apa sih kira-kira, Lur, sikap yang bisa kita lakukan untuk terus berada lurus di jalan kebenaran itu sendiri? Kita di jalan kebenaran dan benar kita berjalan. Itu apa sih yang kira-kira kita bisa lakukan? Nah, ini mungkin bisa di-share masing-masing dari sedulur-sedulur semuanya di komen supaya kita juga bisa saling belajar. Karena kadang-kadang komen-komenmu mengandung kerio dan sip untuk kita bisa sama-sama sharing dan belajar. Kalau aku secara pribadi mungkin paling gampang memaknai kebenaran adalah ngati-hati supaya rang rasa paling bener ya wis iku tok ae sing mungkin bisa kulakukan. Orang lain mungkin bisa dibohongi. Kita bisa membohongi juga orang lain. Tapi diri sendiri kan kita juga enggak. Kadang-kadang ada momen di mana kita merasa kita ini sok pinter kadang-kadang atau sok bener. Itu kita merasa tapi kita paksakan. Nah, itu yang mungkin setidaknya kita bisa coba lakukan gitu. Tapi jangan lupa di-share pandangan-pandangannya teman-teman. Aku juga mau sedikit share tentang selama aku diulang reh lah itu. Jadi belajar di Wulangreh itu menerima semua yang hadir itu menarik. Ada bermacam orang dengan berbagai macam latar belakang, dengan model yang bermacam, kepentingannya juga bermacam-macam. Itu sangat menantang. Dulu itu sering juga ada penolakan di dalam diriku, secara pribadi kalau boleh sharing. Karena harus ini, harus itu. Belum lagi dikompori harus ini, harus itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nanti akan begini, akan begitu. Karena ya wajar ego dan juga ada rasa kagetan atau rasa takut. Sehingga kita masih menyandarkan semuanya itu terhadap omongan orang lain. Ya nek bener, nek ora blondrok, malah blondrok ke. Tapi ya perjalanan gak apa-apa, gak masalah. Selalu kembali ke nurani masing-masing. Ada satu ruang kebenaran yang sama antara kita semua, yang tanpa noda sedikit pun dari segala macam bentuk keakuan ataupun angkara. Yaitulah yang mungkin namanya kesadaran. Nah, semoga kita bisa terus bertemu di ruang itu, di ruang kejernihan itu. Nek jarene ki lurah semari sunyi aruri lah mungkin di ruang itu. Jadi wadah itu susah. Kadang hanya menerima itu loh memang susah. Memberi itu lebih mudah. Tapi yang memberi belum tentu bisa menerima. Yang kedua ini sangat
simpel sebenarnya. Selain itu tadi, tidak merasa paling benar adalah apa anane dalam berkehidupan. Bukan hanya sekedar ukurannya materi apa anane itu, tapi juga dalam bertutur, berperilaku dan sebagainya. Berperhatian penuh terhadap apapun, dan ini juga yang sedang kulakukan, dan ya kadang-kadang masih mis-mis lah. Kan jenenge yo urip. Sakabehe. Lah itu yang menantang. Karena kita masih ada di kehidupan yang memuja dualitas itu sendiri. Ada ukuran, ada baik, benar, salah, menguntungkan, tidak menguntungkan. Padahal menguntungkan, tidak menguntungkan itu batasnya apa? Itu kan ukuran yang kita buat. Tapi ya gak ada masalah. Lalu selanjutnya, ololan becik iku gandengane. Kabeh kuwi saka kersaning pangeran. Keburukan dan kebaikan itu merupakan satu kesatuan. Semua itu sudah menjadi rumus atau juga menjadi kehendak Sang Hyang atau Tuhan itu sendiri. Hitam, putih, benar, salah, baik dan kawan-kawan, baik, buruk dan kawan-kawan itu cuma perspektif. Dan kita selalu meributkan perspektif mana yang paling benar atau mana yang benar. Ini termasuk beberapa komen yang justru kok malah menyudutkan kepercayaan tertentu. Ada beberapa di konten-konten sebelumnya. Lah kowe iki sinau apa kok malah jadi pokok lho gitu. Atau sinau untuk terus menyuapi ego akan Tuhan sesuai pemikiranmu, akan kebenaran hanya cuma sesuai pemikiranmu. Lah, itulah berhala atau angkara yang dimaksudkan tadi. Berhala yang paling berhala itu yang kamu hadapi setiap waktu di dalam kehidupanmu dan juga di depan matamu sendiri, ya egomu sendiri itu. Menungso iku saka dating pangeran. Mula uga darbe sipating pangeran. Manusia itu berasal dari zatnya. Dan manusia memiliki sifat-sifatnya. Pangeran iku kuwasa, dene menungso iku mung bisa. Tuhan itu maha kuasa menurut kata-kata ini. Sementara manusia itu hanyalah bisa. Kita itu nek enggak bisa atau bisa ya cuman merasa bisa wis iku tok jane. Pangeran iku bisa ngowahi kahanan napa ae tan kena kinaya ngopo. Tuhan mampu merubah keadaan apa saja tanpa bisa dibayangkan atau diperumpamakan. Coba kita saling tilik kembali semua perjalanan kita masing-masing. Ingat kembali pas kita selamatlah dari satu kejadian atau dari satu keadaan. Coba ingat aja waktu itu apa semua sama seperti rencanamu untuk menyelamatkan diri. Kamu tetap akan berusaha pastinya, kita semua tetap akan berusaha pastinya. Tapi solusinya apa seperti dugaanmu enggak? Semua akan dijawab saat kamu sudah benar tulus pasrah menerima. Bosok gampangnya koyo ya wis lah, tapi ya bahkan ya wis lah ae ra ono. Padahal ya tidak ada kata-kata lagi. Ada momen di mana sudah tidak ada lagi yang mungkin namanya keakuan dan keangkuhan karena kita sudah pasrah pada keadaan itu sendiri. Lah yaitu kadang kita sudah tahu rasanya, kita sudah selamat oleh rasa itu, atau kita sudah selamat oleh sikap itu, kita ingat momennya, terus mari ngono diteorikan lagi. Oh, berarti carane selamat aku kudu ngene. Itu namanya sudah pamrih. Menarik kan sebenarnya. Bagaimana pikiran ini sepintar itu berusaha untuk mencari celah-celah, berusaha membeli pasrah atau membeli ketulusan itu gitu. Nek tulus karo pasrah kok dituku. Nek tulus mungkin tiketnya lah dituku. Oke, selanjutnya pangeran bisa ngrusak kahanan kang wis ora diperlokake lan bisa gawe kahanan anyar kang diperlokake.
Gusti Pangeran tuh mampu merusak keadaan yang tidak diperlukan lagi dan bisa membuat keadaan baru yang diperlukan. Wah, ini paling kita juga pasti pernah merasakan ini bolak-balik. Dan aku rasa semua dari kita juga pernah jatuh bangun sama di kondisi ini juga. Dalam bentuk material juga, dalam bentuk emosional juga. Dan contoh paling nyata adalah merusak keadaan yang tak diperlukan lagi adalah kematian. Contoh paling nyata merusak keadaan yang tidak diperlukan lagi adalah kematian. Kalau kita mau coba tilik kematian secara agak detail lah. Kalau detail aku ya durung tahu mati. Kematian itu kan dia dari berwujud sampai benar-benar dihancurkan sampai tak ada wujudnya lagi. Perantaranya siapa? Tanah, belatung, bakteri, air, wah banyak lah gitu. Dan sampai terurai semuanya, lebur kembali. Yembuh dadi apa? Dadi tanah bisa, cacing juga masuk ke cacing, belatung malah dipangan belatung, jadi apapun. Kita tidak pernah tahu gitu. Keadaan yang baru ya adalah kelahiran. Dari tiada jadi ada. Jadi kalau misalnya paling gampang tuh begini. Kalau kadang kita tidak pede atau kehilangan kepercayaan diri, kita merasa tidak diperlukan oleh lingkungan atau segala macam tuh, coba ditanya itu. Paling gampang kita lihat dari kata-kata ini. Berarti poinnya adalah kalau aku masih hidup, berarti tandanya aku masih diperlukan. Diperlukan untuk apa? Nah, itu nggak usah dipikirin. Tapi tandanya ya kita masih diperlukan. Wes, itu. Kita masih diperlukan, tapi jangan juga GR merasa diri diperlukan. Tetap B aja. Meskipun kadang ya lali-lali sidik ya rapopo. Nakal sidik ya rapopo. Gusti Pangeran kan ya selain maha serius juga maha serius. Kan maha. Oke, Bro. Lanjut. Watu kayu iku darbe dadi pangeran. Nanging dudu pangeran. Batu dan kayu itu adalah milik zat pangeran, Gusti Pangeran, namun juga bukanlah Tuhan. Batu kayu keris, aku iki seneng keris, guys. Jadi nek misalnya ate ngibah sik, colongan sik, kowe ngibah nang aku bae. Nek kowe ra iso ngramut keris tak rawate gini. Batu kayu keris ya aku itu patung aku juga suka, lukisan itu juga suka. Itu kan srono buat kita bisa mengingat dan memuliakan Gusti Pangeran. Via empu atau pelukis atau penyanyi atau apa atau pengrajinnya. Nah, ini yang kadang bergeser dimaknai antara jadi njaluk ke watu atau srono itu tadi. Yang kedua, yang kaum anti ritual ini, yang salah memahami kebiasaan ritual itu. Jadinya anti dan melihat itu tidak penting dan juga melarang-larang. Karena apa? Mereka juga belum tahu berarti esensinya. Wes, nek misalnya kaya ngono sebelah kono kaya ngono, sebelah kene kaya ngene, plek wes sip padha pokoke. Hambar menuripmu, kono ra oleh, ngene ra oleh. Kita menyalakan dupa misalnya sebagai sarana untuk membentuk suasana nyaman dalam berhening. Kita ngasih kain ke batu atau arca atau pohon itu sebagai simbol bahwa pohon atau batu ini lebih tua. Yo recek rar mudo-mudo amat lah gitu. Dan supaya tidak ditebang. Dia telah menjalani banyak zaman. Itu kan dijaga. Bentuk kita menjaga, bentuk kita memelihara, dan bentuk kita menghormati. Simbolisme danyang misalnya di penunggu mata air atau sajen. Itu juga ungkapan terima kasih. Setidaknya itulah persembahan atau sajen itu kan setidaknya hal yang sederhana yang bisa kita berikan sebagai bentuk penghormatan itu sendiri. Sesaji itu kan ribet buat yang kontra ritual.
Tapi sing kantor ritual juga mangan ya ora ribet, padahal iku ya sajenmu bendino. Dalam sesaji itu ada waktu, tenaga, terlebih biaya yang melibatkan kerelaan di situ. Kenapa kok nggak lihat dari situnya? Yang dilihat malah bendanya. Ya nggak apa-apa lah, wong ra ngerti. Makanya monggo disebarkan. Apapun yang kita coba karena di Pagop ini tidak ada asosiasinya atau apanya. Jadi kita bebas wong ini ilmu tanpa papan dan sekolah tanpa bangunan. Monggo kita sebarkan masing-masing supaya apa? Supaya kesalahpahaman yang terjadi ini juga tidak berlarut-larut. Oke, kita lanjut ya. Manungsa iku bisa kadunungan deting pangeran. Nanging aja darbe pangira yen manungsa mau bisa diarani pangeran. Di dalam manusia dapat bersemayam zat Tuhan. Akan tetapi jangan merasa bila manusia boleh atau merasa dirinya Tuhan. Titah halus lan titah kasat motoi kabeh saka pangeran. Mula aja nyembah titah halus nanging aja ngina titah halus. Makhluk halus dan makhluk kasar atau apapun, makhluk semuanya itu juga asalnya dari Tuhan. Maka dari itu jangan menyembah makhluk halus itu, tapi juga jangan menghinanya makhluk halus tadi. Karena apa? Karena kan kowe yo ora roh. Berarti kowe juga sebenarnya menghina pangeran. Kita mengusir ngono. Kowe iki lho. Aduh, kadang-kadang memburu hantu lah wong penak-penak urip ning kono ngono lho, kok iso diburi. Aduh, kok usil men gitu lho uripmu. Yang menarik kan adalah misalnya kayak satu sisi ono sing njaluk keprewangan, yang anti prewangan juga kadang podo baik, malah tak sadar dia juga menyembah berhala di depan matanya sendiri, bahkan bukan di depan dirinya sendiri. Ego merasa paling benar tadi. Sing sapa-sapa gelem nglakoni kabecikan lan uga gelem lelaku, ing tembe bakal tampa kanugrahaning pangeran. Siapa saja yang bersedia melaksanakan kebaikan dan juga mau lelaku prihatin, kelak akan memperoleh anugerah. Sing sapa durung ngerti lamun piandel iku kanggo pathokaning urip, iku sejatine durung ngerti lamun ana ing donya iki ana sing ngatur. Siapa yang belum paham lalu menganggap sifat kandel ini sebagai rambu-rambu hidup, yang demikian itu sesungguhnya belum memahami bila di dunia ini ada yang mengatur. Sakabeh ngilmu iku asale saka pangeran kang maha kawasa. Semua itu berasal dari Tuhan yang maha kuasa. Lah emang kalau bukan dari Doskai terus dari mana lagi? Jadi jangan GR situ yang nemu dan paling dibisiki lah. Bisiki opo? Entut. Tan kena kinoyo ngopo. Tak akan pernah bisa disepertikan bahwa yang harus waspada adalah kita sendiri terhadap diri kita sendiri, yang seringkali tanpa disadari membuat terus berhala-berhala yang baru di dalam kehidupan kita sendiri. Sama seperti karat yang bisa menghancurkan besi, manusia juga bisa dihancurkan oleh pola pikir dan tingkah lakunya sendiri. Diasah terus lur, nganggo eling lan waspada. Selo baik, biasa baik. Kita sama belajar, kita sama berbagi, kita sama mengisi. Sinau goblok bukan untuk minteri. Mugi kita sedaya pinaringan selamat, kaberkahan lan sedaya ingkang sae. Rahayu, 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 hong.